Hai Moduers, perkenalkan saya Gaby Suhartanto selaku Investment Coordinator di Moduit. Dan hari ini saya dijoin oleh Bapak Angkola dari Manulife Asset Management Indonesia. Hai Pak Angkola, how are you? Kabar baik, Gaby. Thank you sudah mengundang kami dari Manulife Asset Management Indonesia untuk hadir di sini. Oke, nah Moduers, hari ini kita mau ngomongin sedikit nih tentang investasi di Asia Pasifik dan peluang-peluang apa sih yang ada di situ. Nah, Pak Angkola, mungkin kalau kita ngomongin tentang Asia Pacific, China, Southeast Asia sekarang itu lagi happening nih kayaknya ya. Mungkin dari Manulife itu view-nya seperti apa nih Pak untuk di sektor Asia Pacific sendiri ini? Nah, hal yang menarik di Asia Pasifik kalau menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama adalah negara-negara di Asia Pasifik itu pertumbuhan ekonominya sedang dalam tahapan yang bertumbuh akibat dari pembukaan ekonomi pasca COVID. Karena kalau kita ingat atau runut-runut, untuk negara maju seperti Amerika Serikat udah buka ekonomi udah jauh lebih cepat daripada negara-negara di Asia. Nah, Asia baru membuka ekonominya last year. So, pertumbuhannya untuk negara-negara di Asia harusnya masih terlihat masih cukup baik. Dan yang kedua, masih terkait dengan situasi pandemi juga, China di akhir tahun kemarin sudah merubah kebijakan yang dikenal oleh Zero COVID Policy. Sekarang kebijakan itu sudah berubah sehingga China sudah mulai membuka kembali ekonominya. Jadi story dari pertumbuhan Asia itu sekarang kita lihat sudah cukup lengkap. Belum lagi kalau kita mempertimbangkan hal-hal lainnya ya, misalnya dari sisi valuasi, kita masih melihat pasar saham di Asia Pasifik lebih menarik daripada yang global. Kemudian dari sisi kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitability, perusahaan-perusahaan di Asia ternyata sudah recovery lebih baik daripada perusahaan-perusahaan di negara maju. Nah, itu yang kita lihat potensi yang bisa didapat oleh investor di negara-negara di Asia Pasifik. Ya. Mau nanya nih, mungkin beberapa waktu kebelakang nih kita juga digoncangkan nih dengan mungkin banyak info tentang resesi global lah, a lot of economic downturn gitu ya. Nah, dari sini nih mungkin dari segi manufaktur ya, akan menurun nih permintaannya dari the developed market terutama ya. Dan mungkin dari sini China itu kan seperti yang kita tahu itu produsen besar ya untuk goods di seluruh dunia. Nah, apakah ini akan ada dampaknya ke si China sendiri nih Pak? Ya, dampak sih pasti ada ya kalau memang itu benar skenario terjadi ya, karena mulai dari adanya banking crisis, mini banking crisis ya kita sebut di Amerika, kemudian mulai ada banyak spekulasi yang menyatakan bahwa akan terjadi resesi dan lain sebagainya. Kalau kawasan satu ekonomi di dunia ini tanda kutip bermasalah, pasti akan berdampak pada negara-negara lain, itu sudah pasti ada. Tetapi tinggal seberapa besar. Nah, kita melihat bahwa pasar di Asia itu cukup unik ya. Pasar di Asia itu adalah China terutama dan negara-negara lain di Asia itu sebagai manufaktur, karena rata-rata manufaktur di dunia itu diproduksi itu memang di kawasan di Asia Pasifik. Nah, bukan cuma manufaktur tapi memang konsumsinya juga masyarakat di Asia Pasifik termasuk kita nih Gap itu tinggi. Jadi selain sebagai produsen, sebagai manufaktur, tapi juga konsumsinya juga memang base-nya banyak di Asia. Jadi negara di Asia Pasifik itu menurut kami itu cukup terisolasi ya apabila masalahnya itu terjadi di luar Asia Pasifik. So, itu yang kita lihat buat kita sebagai investor, tetap harus hati-hati tapi mungkin tidak usah terlalu khawatir ya. Kita mau ngomongin juga nih tentang Mansyaf ya atau Manulife Saham Syariah Asia Pasifik. Nah, di sini kalau aku lihat ya dari fund fact sheet di bulan Januari ini, kebanyakan saham-saham yang dipegang itu ada 27% nih yang di teknologi. Cuman aku pengen tahu nih, apa sih yang membuat fund manager di Manulife itu memilih bobot yang lumayan nih di saham-saham teknologi, gimana tuh Pak? Memang kalau kita lihat kesannya sektor teknologi besar banget ya, di fund ini 27%. Tetapi yang kita lakukan, Cap, itu adalah mencoba memilih saham-saham yang terbaik yang ada di Asia Pasifik. Perusahaan-perusahaan mana yang punya story-nya bagus dan punya pertumbuhannya yang potensi pertumbuhan yang bagus, itu yang kita pilih. Setelah dikumpul-kumpulin, oh ternyata kategori yang teknologi ada 27%. So, pendekatan kita benar-benar lihat nama-nama sahamnya yang di Asia, kemudian terkumpul, barulah dijumlahin teknologinya ada 27%. Nah, kemudian hal berikutnya adalah perusahaan teknologi di Asia Pasifik itu sangat luas.
mulai dari yang memproduksi hardware, ya banyak memproduksi hardware, ya chipset di handphone kita, di PC itu banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik. Kalau kita memilih saham-saham yang cukup tepat, menurut kami justru opportunity-nya tetap ada ya di perusahaan-perusahaan yang masuk dalam sektor teknologi tadi. Selain teknologi, kira-kira sektor-sektor apa nih yang lagi banyak dilirik oleh fund manager di MAMI, Pak? Ya. Ada 4 kategori besar yang menurut kami itu punya cerita yang bagus ya. Yang pertama, traveling kita suka. Ya, so any company yang punya atau berkaitan dengan ceritanya travel itu kita suka. Bahkan nama saham di top 10 kita ada yang mungkin Moduers juga kenal gitu. Itu berkaitan sekali dengan tema travel. Nah, kemudian tema yang kedua adalah yang berkaitan dengan konsumsi. Kita masuk ke dalam satu sektor yang kita kategorikan, kategori besar adalah consumer discretionary. Dan yang ketiga adalah yang kita suka dan ini cukup kuat ada di Asia adalah yang berkaitan dengan green energy dan electric vehicle supply chain. Nah, ini kita suka. Kenapa? Karena cerita tentang green energy ini itu baru mulai. Itu tema yang ketiga. Tema yang keempat adalah yang berkaitan dengan otomatisasi industri. Karena kita aware bahwa China penduduknya juga udah mulai tua. Ya, penduduk udah mulai tua, kalau dia mau mempertahankan produktivitasnya, negaranya itu mau mempertahankan produksinya, mau nggak mau harus di-replace ya dengan mesin. Untuk balik nih ke fun fact sheet yang Januari itu, kalau kita lihat performance-nya yang untuk 1 bulan ya, itu sangat bagus sekali di above 7,8%. Apakah sekarang ini masih boleh nih Pak ikutan atau it's already too late gitu? Gimana pendapatnya? Ya, kalau apakah kita sudah telat atau enggak ya tergantung tadi ya. Kalau memang time horizon-nya untuk investasi 6 bulan ya jangan di sini. Tapi kalau time horizon investasi kita 5-10 tahun menurut saya tidak telat. Ya, apalagi kalau kita punya uangnya di tangan ya. Karena kalau kita lihat dari 2020-2021, Asia tuh badly hit. Jadi market Asia itu tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Ya, karena memang Asia ternyata lebih konservatif untuk menangani pandeminya. Jadi 2021-2022 Asia itu nggak sebagus kinerja saham-saham di negara maju. Ketika itu terjadi, itu membuat valuasi saham-saham di Asia Pasifik itu juga relatif lebih murah daripada saham di negara maju. Ya, tetapi padahal di satu sisi yang fundamental adalah kemampuan perusahaan di Asia Pasifik menghasilkan profitability itu sudah mulai meningkat, sedangkan untuk negara maju tuh trennya masih turun. Moduers yang sepakat dengan tema-tema itu harusnya punya cerita panjang ke depan, harusnya akan melihat Manulife saham syariah Asia Pasifik ini jadi opportunity yang menarik. Ya, buat Moduers nih, seperti yang kita udah dengarkan dari Pak Angkola, sangat menarik ya untuk invest di Asia Pasifik dengan industri-industri yang juga kita udah dengar juga banyak yang inovasi dan untuk jangka panjang mungkin Manshaft ini adalah produk yang tepat nih buat teman-teman Moduers. Jadi untuk kalian yang tertarik bisa menghubungi Wealth Advisor, Moduit Advisor partner Anda untuk informasi lebih lanjutnya. Semoga pemaparan dari Pak Angkola ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe juga untuk konten selanjutnya ya. See you next time, Moduers!